Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi kita kembali pada ibadah online. Dan khususnya hari ini adalah ibadah di mana kita merayakan kenaikan Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, hari ini kami tetap dekat dengan Engkau, kami tetap ingin beribadah di hadapan Engkau Bapa. Kami ingin mengakui bahwa Kau adalah Tuhan kami yang telah mati dan hidup lebih lagi. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu yang akan memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat dari Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak buat semua kebaikan Engkau. Hari-hari ini banyak mungkin yang bisa kecewa. Tapi kita percaya, waktu kita berharap sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan dan Tuhan akan memberikan kita sukacita. Karena ada satu sobatku, namanya Yesus. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Katakan kembali, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Terima kasih Bapa. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Bapa. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus, tak pernah dia. Terima kasih Bapa, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Ia selalu menemani diri. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Katakan namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang, katakan lagi, hanya namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Dialah penghibur kita yang tidak pernah kecewakan kita. Terima kasih Bapa. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama
Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan. Sekali-kali dia tidak pernah mengecewakan. Hari ini kita percaya bahwa kenaikannya tidak percuma. Waktu dia mati, iblis bilang, wow dia mati. Tapi kita percaya waktu dia bangkit dan lebih lagi. Hari ini dia telah naik ke surga dan siap memberkati kita. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah Kau selama-lamanya. Terima kasih buat kemenangan yang telah Kau beri Bapa. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Kemenangan yang telah Kau raih membuat kami percaya kami juga akan sanggup Bapa. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan Haleluya. oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Kami percaya Yesus Kau hidup. Haleluya, Kau hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari katakan kembali, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. siapkan tempat bagi
bagiku Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, Kau yang membuat kami menang bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Wow, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini yang kita tahu bangsa kita bahkan dunia mengalami yang namanya wabah COVID-19. Wow, di situ kita banyak belajar. Bapak Ibu, bahwa saya memimpin pujian pada hari ini bukan karena saya sok-sokan atau saya berani. Lagi-lagi saya juga takut Bapak. Saya takut. Dan hampir semua orang berkata saya juga takut gitu. Saya juga punya cita-cita Bapak Ibu. Saya punya pengharapan buat anak-anak saya yang masih kecil sekarang. Saya punya mimpi besar. Tapi lagi-lagi kami harus jalanin. Ada bagian kami harus terlibat di dalam pelayanan ini. Kami hanya kecil sekali untuk pelayanan di tempat ini. Tapi kami ingin belajar berbagi dan membagi semangat buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, selama saya masih bisa, saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan yang kita sembah, yang telah mati, bangkit, dan telah naik ke surga adalah Tuhan yang begitu taat kepada Bapa. Dan saya mau masuk dalam golongan itu. Dan kami semua para pelayan Tuhan mau masuk dalam golongan itu, belajar untuk taat. Kami bisa memberi karena kami masih hidup sampai hari ini. Kami belajar Bapak Ibu saudara. Bukannya berarti kami tidak takut. Kami sangat takut. Tapi kami ingin belajar. Ternyata harus taat. Ada bagian-bagian kami untuk kami bisa melakukan itu. Belum lama ini kita tahu salah satu hamba Tuhan telah meninggal. Salah satu pencipta lagu. Hidup ini harus jadi berkat. Ini adalah kesempatan buat setiap kita. Ini adalah saatnya. Kalau hambanya telah dipanggil Bapa lebih dahulu, sudah selesai, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita yang masih hidup, yang masih Tuhan percayakan, saatnya kita juga jadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di hari kenaikan-Mu, Kau telah menyatakan bahwa ketaatan-Mu, kami ingin belajar kembali. Biarlah hidup kami berarti. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita ambil itu. Hidup ini untuk
apa yang kita bisa. Hari ini butuh, banyak orang butuh. Terima kasih Bapak. Apa yang Tuhan beri, hidup ini hanya sebentar. Katakan kembali, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saatnya Bapak Ibu, waktu kita masih bisa hidup, waktu kita hidup hari-hari ini, biarlah kita berkata, oh Tuhan, pakailah kami menjadi berkat. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ya Bapa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, pakailah selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajari kami Bapa, haleluya. Biar kami jadi berkat-Mu, biar kami taat Tuhan. Haleluya, haleluya. Pakai setiap kami Bapa, jadi berkat-Mu.
ajar kami bersyukur atas apa yang Kau beri, Bapa. Haleluya. 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 Kau ajar, jadikan Kau. Iya, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami bermanfaat tak kalah kalau kami hidup. Kalau kami sudah mati, kami tidak lagi, Bapak. Tapi kami mau, Bapak, di tengah-tengah keadaan sekarang ini, kami tetap dipakai oleh Engkau menjadi saluran berkat-Mu, Bapak. Terima kasih, ya. Kami akan berkata, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Haleluya. Kalau ku hidup bagi. Terima kasih, Bapa. Hatiku tetap bersyukur Tuhan. Terima kasih menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk ngafirman Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu. Ya, shalom saudara yang kasih Tuhan, apa kabar kita semuanya? Saya berharap kita tetap berada di rumah
dalam keadaan yang sehat, dan pada hari ini kita beribadah dalam rangka kenaikan daripada Isa Al-Masih. Dan jangan lupa saudara-saudara tetap disiplin, memakai pakaian yang rapi, mengambil tempat duduk yang baik, supaya saudara dengan pakaian yang rapi itu akan mempengaruhi sikap saudara di dalam beribadah. Jaga ketertiban, jangan main handphone untuk online selain saudara untuk memperhatikan ibadah pada hari ini. Saya percaya selesai ibadah saudara akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini tentang penundukan diri. Mari kita berdoa sejenak. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing di dalam ibadah daripada Gereja Betel Indonesia Pasar Baru Tangerang, dan kami percaya Tuhan akan berbicara kepada kami bagaimana di dalam kehidupan kami belajar untuk menundukkan diri dan apa kegunaan di dalam kehidupan kami ke depan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan saya sederhana. Kenapa ada banyak orang dalam hidup ini suka berontak terhadap yang namanya otoritas? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita sulit menundukkan diri pada otoritas? Atau kita seringkali ditanya begini, kenapa terjadi pemberontakan di mana-mana? Pemberontakan itu merupakan sifat dasar manusia semenjak manusia pertama jatuh dalam dosa. Karena manusia pertama berhasil ditipu oleh iblis. Jadi daripada memilih untuk mentaati Tuhan, manusia lebih mentaati iblis. Yang dikatakan dalam kitab Wahyu sekarang itu adalah ular tua, sinaga. Ya. Jadi pemberontakan itu artinya ketidaktaatan kita kepada Tuhan melalui otoritas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara mungkin berkata begini, iya Pak Andreas, kalau otoritas itu, pemimpin itu adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang menjadi teladan. Tapi kalau pemimpinnya setan, dipenuhi dengan kegelapan, masa kita mesti tunduk? Nah, saya punya gambaran supaya saudara bisa menjawab. Bagaimana dengan peristiwa pada Perang Dunia Kedua? Pada waktu Hitler menguasai dunia pada masa itu dengan sekutunya, Jerman dengan teman-temannya. Dan saudara tahu, pada masa pemerintahan Hitler, 6 juta orang Yahudi saja 6 juta, belum termasuk orang-orang Austria, orang-orang di bangsa-bangsa negara lain yang dijajah oleh mereka. Itu dibunuh di dalam kamp-kamp konsentrasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau Anda mempunyai pemimpin semacam Hitler? Yang kedua, kalau saudara mengalami seperti orang Kristen yang dipenggal kepalanya, yang dibunuh dalam jumlah yang cukup besar pada waktu Tentara Merah di bawah pimpinan Mao Zedong menguasai daratan Tiongkok. Dan bagaimana kalau saudara mempunyai kaisar seperti Kaisar Nero yang menghabisi begitu banyak pengikut Kristus? Pertanyaan saya, apakah saudara mesti menundukkan diri kepada pemerintah yang seperti demikian? Sebelum firman Tuhan menjawab, saya ingin memberikan penjelasan dulu. Yang namanya pemimpin itu adalah ilustrasinya semacam payung. Maksudnya apa? Anda kalau jalan keluar, ada panas yang terik dengan ada payung, itu ada pelindung.
Anda keluar rumah, hujan yang keras dengan payung, itu Anda mempunyai pelindung. Jadi Tuhan mendirikan kepemimpinan di dalam hidup manusia itu adalah semacam payung, semacam tudung, semacam pelindung. Seperti orang zaman dulu suka berlindung di bawah pohon beringin. Dan pohon beringin itu di dalam departemen kehakiman di dunia kehakiman itu menggambarkan adalah pengayoman, perlindungan. Jadi seperti rumah tangga, suami itu adalah kepala, dia adalah payung. Istri itu adalah gagang, pegangan. Nah, rumah tangga yang benar, di mana anak-anak menghormati struktur yang diberikan oleh Tuhan, menghormati orang tuanya, maka anak-anak itu akan aman berlindung di bawah payung. Tetapi kalau anak-anak itu memberontak, dia keluar daripada payung, dia tidak punya perlindungan lagi, makanya dia bisa diserang dengan panas terik, diserang dengan hujan. Artinya apa? Yang jahat gampang sekali menyerang anak-anak ini. Sama, Tuhan memberikan kepemimpinan itu tujuannya untuk melindungi kita. Mari kita baca Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Allah berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri kita, mensubmitkan diri kita, menundukkan diri kita, bahasa yang lainnya, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi sebetulnya suara hati kita yang sebenarnya itu mengajarkan kita untuk selalu menghormati otoritas. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara merasa bahwa pemimpin-pemimpin saudara itu selalu melakukan hal yang tidak baik, mungkin seperti tokoh-tokoh tadi yang saya sebut, Kaisar Nero, pemimpin Cina Mao Zedong yang pernah mengatakan nanti di akhir abad ke-20 tidak akan pernah kita melihat gedung-gedung gereja, hanya cuman di dalam museum bahwa di Cina pernah ada gereja. Tapi saudara lihat dalam kenyataannya, gereja tetap berdiri dengan baik di daratan Tiongkok. Atau seperti tadi, Hitler membunuh begitu banyak manusia-manusia Yahudi, jumlahnya sampai 6 juta. Apakah mereka tidak dipilih oleh Tuhan? Jawaban dari firman Tuhan ini, mereka dipilih oleh Tuhan. Saudara tidak boleh memandang sebuah keadaan yang buruk itu dalam kacamata saudara. Contoh, pandemi corona ini kan negatif sekali saudara, membunuh banyak orang. Tapi pada akhirnya Pak, menciptakan langit kita yang dulu, kota kita ini merupakan kota terpolusi, tertinggi di dunia. Tapi hari ini kita sekarang lihat, menjadi bagus, kita bisa melihat bintang, kita bisa melihat awan yang biru. Ya,
Dulu kita gila kerja, cuman kurang sedikit aja gila beneran. Kita tidak punya waktu dengan keluarga, tapi coba sekarang, akhirnya kita lebih banyak punya waktu dengan keluarga, kita bisa bangun mesbah keluarga, lebih banyak doa. Suami yang dulu suka main perempuan, akhirnya sekarang pulang, bingung mau main di mana. Ya. Akhirnya apa? Karena sering bertemu, akhirnya terjadi keakraban yang luar biasa. Seperti kemarin ada laporan di satu daerah di Provinsi Banten, bahwa angka kelahiran, kehamilan sekarang sangat tinggi sekali. Karena sering di rumah, bapak-bapak bingung, makanya lebih banyak melakukan hubungan dengan istrinya. Itu kan positif. Jadi di balik sesuatu yang negatif itu ada yang positif. Nah, ini yang saudara harus mengerti kenapa Tuhan membiarkan kita hidup di sebuah negara, di sebuah kota, di sebuah keadaan yang mungkin menurut saudara tidak nyaman. Kita tidak mengerti gambar besarnya, tapi Tuhan mengerti untuk tujuan apa. Saya belajar, saudara-saudara, justru kekristenan di Cina itu semakin ditekan oleh Mao Zedong, gereja berkembang dengan luar biasa. Saya ingat almarhum mantan Presiden Gus Dur pernah mengatakan begini pada waktu kami mengunjungi beliau di rumah sakit RSCM. Orang Kristen itu nggak perlu dibakarin, ditekan. Saya tidak setuju dengan teman-teman saya yang suka bakar gereja, yang suka menekan orang Kristen. Saya tanya pada waktu itu dalam kunjungan itu, kok bisa gitu Gus, kenapa? Loh, orang Kristen itu nggak perlu ditekan, coba lihat Eropa, nggak perlu ditekan. Nanti dengan sendirinya mati dengan semua yang diserba makmur, semua serba mewah, semua akan selesai sendiri kok. Gereja cuma tinggal kenangan saja. Jadi saudara lihat, tekanan itu justru membuat kekristenan menjadi berkembang. Kenyamanan itu justru membuat kita menjadi santai, rileks, akhirnya kita mati. Lihat orang Kristen pada hari ini, kan semuanya senang yang nyaman-nyaman, semua yang indah-indah. Gereja tidak pernah memberitakan dosa, gereja tidak pernah bicara tentang aniaya, gereja tidak pernah bicara tentang penderitaan, gereja bicara tentang sukses, gereja bicara tentang mujizat, gereja bicara tentang kesembuhan, gereja bicara tentang kelimpahan. Bukannya salah, tetapi tidak lengkap. Berkat itu kan mempunyai dua kaki, satu namanya kelimpahan, satu namanya penderitaan. Sama seperti orang menikah, ditanya kenapa menikah? Waduh Pak, pasangan saya ini manis sekali seperti gulali. Itu belum menikah. Kalau sudah menikah, orang kan bilang, tapi istri saya sekarang rasanya gorila Pak, bukan lagi gulali. Nah, pernikahan itu harus diterima, yang manis dengan yang pahit. Di dalam kekristenan juga begitu, jangan cuma bicara tentang kelimpahan. Makanya gereja yang bicara soal kemakmuran, bicara tentang kelimpahan, tidak lagi ada penderitaan, sekarang mereka bungkam, kaget. Orang kehilangan pekerjaan, tiba-tiba positif COVID, bahkan ada yang mati. Mereka bingung kok Mazmur 91 tidak digenapi. Karena kita cuma mengambil yang baiknya saja, tapi kita tidak membaca seluruhnya. Maksud firman ditulis itu buat apa? Makanya seringkali saya mengatakan ada banyak gereja sekarang bukan Injil sepenuh, tapi cuma Injil separoh. Hanya memetik yang enak-enaknya saja. Jadi kalau Tuhan mengatakan kita harus menundukkan diri kepada otoritas, saudara harus mengerti gambar besarnya. Jangan saudara hanya melihat, pemimpin ini enggak benar. Dia hanya melakukan hal-hal yang tidak baik.
Tidak baik menurut saudara, tetapi Tuhan meluaskan itu semua untuk mendidik kita. Daud pernah mengatakan di dalam Mazmur, tertindas itu baik supaya aku boleh belajar kebenaran-kebenaran-Mu yang ajaib. Justru dalam keadaan yang tertindas, kita bisa belajar kebenaran. Coba lihat dengan pandemik sekarang. Saudara belajar mencuci tangan. Saya punya kebiasaan satu hari mencuci tangan 10 kali sebelum corona. Hari ini banyak sekali. Ya. Dulu saya punya kebiasaan sebelum masuk ke kamar tidur, saya sudah melepas baju luar saya, ganti, mandi dulu. Tapi dengan begini, itu berarti, mengaminkan begitu loh, bahwa apa yang kami lakukan di rumah itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kan sekarang saudara mesti dipaksa seperti begitu. Saya suka mengatakan kenapa dokter melayani pasien yang flu, dia tidak pernah terkena. Karena dia disiplin. Jadi penundukan diri itu saudara-saudara punya maksud Tuhan yang luar biasa. Ya, sebelum saya uraikan itu, saudara perlu belajar bahwa otoritas yang didirikan oleh Tuhan kepada manusia itu di rumah misalnya dia berikan kita orang tua. Makanya anak mesti tunduk, hormat pada orang tua, istri pada suami. Suami punya kewajiban mengasihi istri sendiri. Bukan mengasihi istri orang, tapi mengasihi istri sendiri. Seringkali suami menuntut istrinya mesti tunduk, tapi istri suka tanduk. Kenapa? Karena suami tidak mengasihi istri. Orang tua tidak bisa menuntut anaknya hormat, kalau orang tua selalu membuat hati anak itu menjadi pahit. Hati-hati. Tapi itu bukan urusan kita, saudara. Pada saat kita melihat pemimpin kita tidak benar, itu bukan urusan kita untuk memberontak. Urusan kita adalah belajar untuk menundukkan diri. Yang selanjutnya di masyarakat, tadi di dalam Roma 13 ada pemerintah. Kalau di jalan ada polisi. Makanya saya suka bilang, kalau anggota gereja suka jalan melawan arah. Artinya dengan polisi saja, dengan peraturan di dalam manusiawi saja tidak taat. Orang seperti begini percayalah, di dalam perusahaan dia juga tidak bisa jadi karyawan yang baik. Di jalan saja dia suka tidak menundukkan diri. Jangan berharap dia akan menundukkan diri kepada Tuhan. Yang kelihatan dia tidak tunduk, apalagi yang tidak kelihatan. Di kantor, di gereja ada bos, ada guru, di gereja ada gembala, ada pemimpin-pemimpin rohani. Mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana kalau saya misalnya menghadapi masalah orang tua saya menyuruh saya nyolong ayam di tetangga? Ini orang tuamu betul-betul cerdik seperti ular, tapi tulus seperti kampret. Ya, jemuran orang mesti diamankan begitu. Nah, bagaimana Pak Andreas? Apakah saya mesti taat? Saudara tahu itu kan pelanggaran, itu kan tidak sesuai firman. Nah, saudara jangan taati. Apa yang dia perintahkan kita tidak boleh lakukan. Kenapa? Melanggar firman. Tetapi saudara tetap hormat, tetap tunduk sama orang tua. Jadi penundukan diri itu, hormat itu adalah masalah sikap hati. Tapi ketaatan itu adalah perilaku luar. Jadi kalau orang tuamu menyuruh engkau melakukan hal-hal yang merusak, yang tidak sesuai firman, iya Anda jangan taatin, tetapi Anda tetap tunduk, Anda tetap hormat. Anda nggak boleh bilang gini, orang tua macam apa kamu? Udah saya nggak mau orang tua macam kamu, saya mau tukar tambah aja. Itu namanya pemberontakan. Saudara tetap menaruh hormat sama orang tua, tetapi saudara tidak taat, tidak akan melakukan. Jelaskan kenapa.
Saya tidak mau mengambil ayam sebelah, Pak. Karena itu bukan hak kita. Ya. Tapi saudara tetap hormat pada orang tua. Nah, itu yang disebut penundukan diri. Tunduk dalam sikap hati, ketaatan itu dalam perbuatan. Ya, kalau saudara disuruh pindah agama, ya jangan mau. Tapi saudara tetap hormat sama orang tua, tapi saudara jangan lakukan. Ada seorang teman saya, di dalam organisasinya, dia dipromosikan untuk menjadi pemimpin, tapi dengan syarat dia pindah agama. Dia katakan, maaf Pak, saya tidak mau. Atasannya marah besar, tetapi dia tetap punya sikap yang baik, dia tetap hormat, tapi dia tidak mau menjual imannya. Akibatnya apa? Dia tidak bisa naik jabatan, dia tidak terima promosi. Sampai satu saat atasannya meninggal dunia digantikan yang lain, dia tetap dipromosikan bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan kemampuan. Memang orang ini punya kemampuan yang luar biasa. Nah, kita harus sabar. Dalam masa-masa sabar itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita. Jadi begitu saudara-saudara, pengertiannya. Nah, sekarang ada yang bertanya, atau begini, apa faedahnya saya belajar menundukkan diri kepada Tuhan? Ya. Yesus itu kalau tidak tunduk kepada Bapaknya, dia akan lari daripada salib. Secara daging dia merasakan tekanan yang berat. Nggak usahlah dia naik di atas kayu salib. Turun takhta dari seorang Allah, dari pribadi Allah, daripada anak Allah menjadi manusia. Itu bahasanya dikatakan merendahkan diri menjadi manusia. Dan bukan lahir di rumah sakit besar di Tangerang, tapi lahir di kandang. Bukan lahir di kandang saja, tetapi di palungan, di tempat makannya binatang itu. Coba saudara berpikirlah, tiba-tiba Tuhan berkata kepada Anda, ayo 2 minggu kita bertukar rumah. Anda yang biasanya tinggal mungkin rumahnya bagus begitu, di kota Tangerang, di daerah Kafling sana Sukasari, mungkin rumahnya bagus. Tapi lantas Anda disuruh pindah begitu, di kampung Melayu sana. Ya, dengan rumahnya masih gedek, lantainya masih tanah, nggak usah lama-lama 2 minggu begitu, bertukar hidup. Ya, nyamuknya begitu banyak, tidak ada AC, tidak mudah, saudara. Tapi dikatakan Yesus itu taat, taat bukan dalam keadaan yang baik, taat untuk melakukan penderitaan. Banyak kali kan gereja suka mengatakan begini, gereja di sini enak karena saya merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, tanda orang Kristen itu bukan karena dia merasakan kehadiran Tuhan. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 2, tanda orang Kristen itu adalah hidup melakukan firman Tuhan. Bahasa lainnya mentaati firman Tuhan. Waktu Yesus naik di atas kayu salib, Anda dengarkan enggak? Yesus bilang apa? Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia berkata, Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Dia tidak merasakan kehadiran Bapaknya. Makanya dia berdoa secara daging, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak engkau yang jadi Bapa. Penderitaan itu berat bagi manusia Yesus. Tetapi dia melakukan, dia mau karena dia tunduk sama Bapaknya, sekalipun hadirat Bapaknya tidak ada. Beda dengan kita, kalau kebaktian kita rasa sudah tidak ada urapan lagi, kita mulai mengeluh, pemimpin pujiannya nggak enak, musiknya kurang, nggak ada urapan. Saya mau kasih tahu, bukan pemimpin pujiannya nggak ada urapan, bukan pendetanya nggak ada urapan, Anda yang penuh urapan. Coba Anda baca dalam Ayub pasal 3 sampai Ayub pasal 42.
Ayub itu bertanya kepada Tuhan, kenapa aku ngalami seperti begini? Saudara lihat, perjalanan yang panjang itu dari Ayub pasal 3 sampai Ayub pasal 42. Tuhan tidak pernah menjawab apa-apa. Kenapa Ayub harus menderita begitu? 10 anaknya diambil, harta bendanya habis. Dia berdoa, dia bertanya. Dia tidak merasakan Tuhan hadir. Jangankan Tuhan hadir, Tuhan bicara sekali aja nggak pernah kok. Tapi Ayub, dia pernah berkata dalam sebuah bahasa terjemahan yang lainnya, bukan bahasa Indonesia. Kalaupun Tuhan menyuruh aku pergi ke dasar jurang neraka yang paling dalam, di situ aku ada. Artinya apa? Dia sangat mempercayai Tuhan, dia sangat taat sama Tuhan, dia menundukkan diri sama Tuhannya. Mesak, Sadrak, dan Abednego mengatakan, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, tapi kalau memang dia menginginkan kami semua untuk mati di kandang itu, silakan. Itu ketaatan. Nah, orang Kristen zaman sekarang beda. Mau taat kalau itu mendatangkan enak. Kita selalu menjadikan Tuhan itu budak kita dan kita menjadi tuan. Bukan kita menjadikan Tuhan itu menjadi kurios, pemimpin. Kita budaknya dia. Kita sekarang ibadah itu selalu bertanya, apa untungnya buat kita? Bukan kita berpikir, apa yang dapat saya berikan kepada Tuhan? Makanya ada banyak orang Kristen yang lucu. Hari ini masih membahas tentang perpuluhan. Harus diberikan apa tidak? Kenapa cuma 1/10? Dengerin Alkitab bilang apa? Enggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya. Kalau saudara ditodong, mana yang saudara berikan? Nyawa saudara atau harta saudara? Pasti saudara akan lepaskan harta saudara. Kenapa? Karena harta saudara itu adalah sesuatu yang nilainya paling rendah menurut Alkitab. Dan itu dibuktikan dalam perilaku saudara. Kalau saudara ditodong, yang saudara lepaskan kan adalah harta. Nyawa saudara pertahankan. Lebih baik saudara pulang pakai tanah Batman daripada nyawamu hilang. Kau lepaskan semua jasmu, pakaian-pakaianmu, kau lepaskan untuk si maling itu, perampok itu. Yang penting kau selamat. Nah, bagaimana engkau bisa memberikan nyawamu kalau engkau belum bisa melepaskan hartamu? Jadi jangan menipulah Tuhan. Kalau kita suka berdoa, Tuhan engkau minta apa? Akan kuberikan hidupku. Itu penipu. Orang yang tidak bisa memberikan hartanya, nggak mungkin bisa memberikan nyawanya. Dengar Alkitab bilang apa? Kalau kamu punya 2, kamu melihat saudaramu lapar atau saudaramu telanjang, berikan 1. Itu kan 50%. Pertama kali saya jadi orang Kristen 79, kepala saya tidak bisa mengerti. Yesus bilang janda yang memberi 2 peser itu memberi lebih daripada orang kaya. Saya pikir di mana? Bahasa saya dulu ya, di mana Yesus belajar berhitung itu dulu? Saya sekolah dulu belajar berhitung, bukan matematika. Saya berpikir gimana Yesus? Kok ada janda berikan 2 peser? Dengan memberikan orang-orang kaya, memberikan jumlah yang besar. Kok bisa lebih dari 2 peser? Saya beri ilustrasi buat saudara menangkap. Kalau kita diedarkan kantong kolekta. Ini tanggal 21. Berarti masih ada 10 hari lagi ke depan. Di dompet kita tinggal uang 100.000 1 lembar, kita nggak punya tabungan, nggak punya simpanan, masih ada 10 hari ke depan. Pertanyaan saya, mudah nggak Anda memberikan persembahan 100.000 itu, padahal Anda masih hidup 10 hari lagi? Susah kan? Itu nyawa saudara. Tapi kalau saudara masih punya 10 lembar uang 100.000, ada yang lebih kecil lagi, saudara akan mudah. Itu artinya mudah memberi dari kelebihan, tapi sulit memberi dari kekurangan. Kenapa? Janda ini dikatakan dia dapat tempat yang besar di kerajaan surga, karena yang dia berikan 2 peser itu adalah hidupnya, nyawanya. Makanya dia dibilang dia memberi yang terbesar. Kalau saudara tidak bisa memberikan hidupmu kepada Tuhan, engkau nggak bisa berikan yang lebih berharga lagi. Saya balik.
Tidak mungkin kau bisa memberikan nyawamu kalau engkau tidak bisa memberikan hartamu. Orang Indonesia itu sama seperti orang Yahudi, sama-sama pelit, sekalipun namanya dermawan. Aslinya Kirman, tahu Kikirmen. Gak perlulah pakai nama dermawan, malu kalau kita pelit. Alkitab mengajar kok, orang memberi itu gak perlu punya banyak. 2 Korintus 8 menceritakan jemaat di Makedonia, sekalipun dalam kekurangan mereka bisa memberi. Dalam keadaan seperti sekarang ini saudara, belajar memberi sama tetangga, sekalipun saudara tidak banyak. Anda punya makanan, bagi dong. Jangan dimakan sendiri. Tahu hadiah-hadiah yang sudah berikan buat lingkungan, itu membangun jembatan. Nah sekarang saya akan tutup pelajaran ini saudara-saudara. Untuk apa kita menundukkan diri, kita taat kepada otoritas yang di atas kita. Tadi saya sudah bilang, yang pertama, itu mendatangkan perlindungan. Kalau Anda mempunyai otoritas yang di atas, Anda akan merasa aman dalam hidup. Tapi kalau Anda keluar daripada otoritas, Anda berontak, Anda gampang diserang oleh yang jahat. Ya. Yang kedua, orang yang tidak punya perlindungan alias orang yang berontak, saya mau kasih tahu, rohaninya juga akan stop dan tidak akan bertumbuh lagi. Ya, kenapa? Ya karena dia tidak hidup di dalam tuntunannya firman, dia berontak. Makanya saya bilang yang kedua, dia tidak ada pertumbuhan. Dan orang yang seperti begini yang ketiga, dia tidak akan mempunyai iman yang kuat. Jadi orang yang tidak taat tidak akan mempunyai iman yang kuat. 1 Timotius 1, 19-20. 1 Timotius 1, 19-20. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat, melawan, memberontak. Jadi kalau orang tidak tunduk kepada otoritas, imannya itu nggak bisa bertumbuh, imannya itu nggak bisa kuat. Dan kemudian orang yang tidak bisa tunduk kepada otoritas, dia nggak akan mendapatkan guidance. Apa itu guidance? Tuntunan yang jelas. Ya, percayalah. Saya suka bilang, orang yang tidak taat kepada yang kelihatan manusia, maka dia tidak bisa taat kepada yang tidak kelihatan. Lo yang kelihatan aja nggak bisa, taat gimana yang tidak kelihatan? Omong kosong kalau Anda mengatakan, saya akan taat pada Tuhan yang tidak kelihatan. Contoh, waktu saudara di sekolah, kan ingat kan? Begitu guru keluar, sudah teriak, hore, si botak keluar. Maksudnya guru saudara botak. Maaf yang botak-botak di rumah ya. Artinya saudara tidak hormat pada pemimpin itu, pada guru saudara. Belajarlah menjadi orang yang hidup menundukkan diri, maka Anda akan selamat. Anda akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saya akan mengajak saudara mengingat sebuah peristiwa tentang Miriam. Miriam itu kakaknya Yesus. Dia mengajak orang Israel berontak lawan adiknya, pemimpinnya. Saudara tahu kenapa mereka berontak? Karena mereka melihat bahwa Musa itu menikahi perempuan yang tidak benar. Tindakan mereka benar nggak melawan itu? Maksud saya pendapat mereka benar? Benar, Musa tidak benar hidupnya. Tetapi itu bukan urusan kita. Ketidakbenaran seorang pemimpin itu urusan Tuhan. Tanggung jawab kita adalah tetap menghormati, sama dalam keluarga. Istri nggak perlu menuntut suaminya berubah, ibu yang berubah. Nanti suami akan berubah. Percayalah. Lakukan firman Tuhan, jangan saling menuntut. Kalau Anda belajar yang baik, menghormati pemimpin Anda, maka Tuhan akan menolong Anda. Lihat, pada waktu Miriam dengan teman-temannya berontak lawan Musa, mereka bersalah, akhirnya mereka kena kusta. Sekali lagi saya katakan, toh akhirnya Musa karena tidak taat kepada Tuhan, dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tuhan punya cara, itu bukan tanggung jawab kita, penghakiman itu punya Tuhan. Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, belajarlah menghormati para pemimpin kita. Walaupun tidak sempurna, tapi kita sedang melakukan firman. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya pada saat kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, inilah hari kemenangan. Kemenangan kami atas ego kami, kemenangan kami atas keinginan kami untuk menjadi orang yang memberontak. Pemberontak adalah sifat bawaan kami semenjak lahir, yang kami warisi daripada nenek moyang kami. Tapi untuk belajar menundukkan diri, itu adalah bukan sifat kami, dan kami harus terus belajar dan terus belajar menekan ego kami dan membiarkan Tuhan bekerja seperti firman-Mu berkata, adapun hidup yang aku hidupi sekarang bukan karena kekuatanku, tetapi karena anak Allah yang hidup dalam diriku. Jadi aku mesti membiarkan Tuhan terus bekerja, Roh Kudus bekerja, supaya egoku bisa dikalahkan dengan firman, dengan kemauan Allah. Dan aku hidup dengan pimpinan Tuhan, sehingga aku menjadi orang-orang yang selalu hidup di bawah perlindungan yang benar dengan cara menghormati otoritas yang telah Tuhan taruh dalam hidup kami. Berkati setiap umat yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya pada waktu kami taat pada firman-Mu, kami akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati melalui firman-Nya. Terima kasih pada hambanya Pak Andreas Sustono yang telah memberkati kami, biar kami semakin lebih dan lebih lagi. Puji nama-Mu Tuhan. Dan sebentar juga Bapak Ibu, ada informasi yang akan kami sampaikan. Bagi Bapak Ibu juga yang butuh dukungan doa, butuh di tengah-tengah pergumulan saat ini, dapat menghubungi nomor-nomor tertera di pengumuman ini. Di 081381811849, 081381415416, 081213155542, atau di 089730351119. Jadi Bapak Ibu boleh mengirim pokok-pokok doa yang perlu dengan dukungan dari para hamba-hamba Tuhan. Dan juga kami ingatkan, bagi Bapak ingin memberikan persembahan, dapat melalui beberapa cara, baik transfer rekening melalui bank di CMB Niaga, dan juga melalui BCA, dan ada juga melalui QR Code. Jadi Bapak Ibu tetap masih bisa memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kita di tempat ini, biar nama Tuhan terus dimuliakan. Demikian pengumuman pada minggu ini, biarlah Bapak Ibu tetap senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Salam sehat buat kita semua, dan kita akan menerima doa berkat pada hari ini. Kami persilakan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri jam ibadah kita hari ini. Mari kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan dan siap menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Dia menyatakan kasih sayang-Nya kepadamu dan memberikan engkau sukacita damai sejahtera. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang dipelihara dan diberkati oleh Tuhan jika hidupmu sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sidang jemaat, terimalah berkat Tuhan pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ibadah kenaikan kita pada hari ini. Biar Tuhan memberkati, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan, biar nama Tuhan selalu dimuliakan sampai bertemu kembali pada ibadah minggu kita. Tuhan memberkati.